Ibu beneran mau berhenti, Bu? Iya, betul. Saya kesini minta tolong supaya Masih bisa makhluk-makhluk ini pergi meninggalkan Ibu Sri? Masih bisa, tapi saya masih ngeliat Ibu Sri ini masih di rumahnya juga masih banyak barang-barang aneh-aneh. Dan saya masih ngeliat Ibu Sri di badannya juga masih banyak makhluk halus. Yang dipegang tuh hal-hal ginian. Kalau misalnya yang dipegang mungkin tasbih atau apa, mengingat nama-nama yang di atas dipanggil terus, mungkin ini akan hilang. Masih bisa gitu, karena segala tindak tanduknya Bu Sri dipengaruhi oleh nenek-nenek itu. Cara ngilanginnya beribadah sih. Untuk meninggalkan dan menghilangkan makhluk-makhluk ini ya? Iyalah, makhluk gaib itu akan lepas pergi. Akan lepas dan pergi. ya saya akan berusaha untuk benar-benar insaf. Iya sih, saya mengerti sih. Saya melihat Ibu Sri ada dorongan sangat besar untuk insaf sih. Anak-anak ambarnya itu gimana, Roy? Anak-anak ambarnya nanti suatu saat akan menuntut balas sebenarnya. Gitu. Nah, yang Roy takutin adalah seperti ini. Bu Sri, kamu punya anak kan? Punya. Umur berapa? Udah dewasa, udah keluarga. Iya, maksud saya cewek. 2 laki-laki, 1 perempuan. 1 yang perempuan? Yang bungsu. Bungsu perempuan? Iya. Umurnya? 18 tahun. Saya takutnya ada hukum karma seperti ini. Anak ibu dilecehkan sama orang, kemudian hamil, kemudian dia seperti itu. Aku takutnya seperti itu. Karena hukum tabur tuai. Karena mamanya melakukan ajian seperti ini, dia terjebak dalam situasi anak muda zaman sekarang, kemudian nggak kuat gedein, dibuang bayinya, atau bahkan tidak mempunyai keturunan anaknya. Itu yang saya takut, hukum karma ke anaknya segala. Jadi anak perempuan kamu susah hamilnya. Terus gimana caranya itu Kiyoshi saya untuk menghindari itu semua? Mulai dari sekarang kamu buang gitu-gituan yang kayak ginian, Ibu Sri. Terus saya mohon supaya Ibu Sri terhadap anak-anak yang masih bocah atau masih yang di panti-panti segala macam, apa aja yang Ibu Sri bisa lakukan, lakukan. Support mereka, tidak hanya uang, tapi support baju-baju bekas, kayak baju-baju yang bisa layak pakai terhadap panti asuhan. Bantu. Bantu yang berhubungan dengan anak-anak kecil, beli popok, kasih mereka, atau mungkin sekitar kamu ada banyak anak kecil, Bu Sri, mau bantuin yang kekurangan. Di sini harus diputus, kalau nggak anak kamu. Serela, Bu. Anaknya juga nanti akan diserahkan ke makhluk ini, Bu. Ini udah lama, Bu, ikut sama Ibu makhluk ini. Yang datang itu, sosok-sosok itu, yang datang udah lama. Puluhan tahun. Belasan aja. Belasan tahun. Serem loh ini, dan mistis banget. Ini bentuk aslinya seperti ini ya, Ray? Iya. Yang dia lihat tapi mungkin bisa bentuk-bentuk lain. Iya, karena kan jin itu memanipulasi orang. Jadi bisa berubah-ubah wujud, manifestasi. Dan setiap dia melakukan ritual itu, ini yang dikasih makan. Betul sekali, dan bahkan dia yang memakan tapi tanpa sadar. Dan saya melihat Ibu Sri, saya ramalkan, di setiap malam hari selalu terbangun jam 2, jam 3. Betul. Iya, betul. Disitulah jam-jam yang paling rawan karena Ibu Sri di bawah pengaruh sang nenek ini. Itu yang saya rasakan. Menurut kamu, Roy, di rumahnya masih banyak nih benda-benda seperti ini? Jujur masih banyak, ini baru sebagian kecil. Saya ngelihat juga ada bungkusan semacam keris ya. Iya. Saya ngelihat dalam mata batin saya ada bungkusan keris yang terpampang nyata di tembok-tembok seperti itu atau di saku. Ya, keris pasang. Keris. Anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan perempuan itu maksudnya? Keris itu sepasang. Oh. Ibu Sri, kamu jujur ya, saya terus terang juga tentang Ibu Sri. Saya ngeliat Ibu Sri itu kayak sendirian sebenarnya. Berdiri di kaki kamu sendiri juga. Ibu Sri itu menikah atau tidak sih?
menikah, tapi sudah lama. Saya dalam Bisa. penglihatan batin saya, Ibu Sri adalah seorang wanita yang menghidupkan beberapa orang sendirian tanpa suami. Iya, betul. Itu yang saya rasain sih. Betul? Betul. Berarti seorang janda. Iya. Nah itu dia, itu aja udah sebuah karma ya menurut saya. Saya meramalkan di sini Ibu Sri adalah seorang janda dan harus berjuang untuk memutarbalikan ini semuanya kembali normal lagi. Terus satu lagi Roy, Apa tuh? yang dia bilang katanya kalau pasangannya datang mau Diajak badannya. tuh, kamu ngeliat itu? Saya ngelihat itu. Karena menambah kekuatannya dia. Ibu Sri itu sebenarnya udah tua tapi bukan tua ya, maaf ya. Sudah dewasa, umurnya udah lanjut tapi gairah seksualnya masih kenceng. Betul? Itu yang saya rasain di sini dengan Ibu Sri. Jadi nggak selesai-selesai gitu energinya untuk melakukan hubungan badannya. Itu harus di stop juga. Itu harus di stop. Baiklah, saya akan kembali ke tempat saya. Aduh Bu, sayang maksudnya di sisa hidup yang udah nggak muda lagi, masa harus berurusan dengan makhluk-makhluk seperti ini Bu? Ya. Ya pasti nggak tahu. Saya correct me if I'm wrong ya. Kayak saya ngerasa ada keraguan dari ibunya untuk berhenti enggak, Iya. berhenti enggak. Kelihatan. Masih mau bisa terusin nih, masih bisa ritual. Karena udah jadi habit sih soalnya, kebiasaan. Harus hilangin ya. Ya. Roy cuma bisa berpesan seperti itu, tidak mengajari atau menggurui karena umur saya lebih muda, tidak bermaksud seperti itu, tapi saya hanya sharing pengalaman apa yang telah terjadi dan berdasarkan research saya tentang gini-ginian. Saya kan ini udah kasus juga. Jadi ya memungkinkan sekali ya nanti anaknya Ibu Sri yang usia 18 itu kena akibatnya. Aduh, Ya, saya mohon minta tolong. jangan ya Bu. Ya. Jangan terusin lagi Bu. Iya. Kalau ini saya lihat matanya udah mulai takut. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya hanya berbicara fakta. Usia berapa Bu? Saya 53. 53. Itu ya Bu Sri. Terus yang masalah doyan sama laki-laki, itu udah dia di stop aja. Kasian. Jangan-jangan yang saat dia juga yang Iya, semua tuh tindak tanduknya dia, Ibu Sri itu dipengaruhi oleh sosok nenek-nenek rambut putih panjang ini. Rambut abu-abu. jadi nggak pakai akal sehat lagi Bu. Iya. Kamu ada yang mau disampaikan nggak Angel? Ya, semoga jalan Bu Sri dilapangkan sama yang di atas, nggak kena karma dan semuanya belum terlambat. Semoga bisa kembali ke jalan yang benar. Gitu. Kalau dari saya terakhir deh, gak cuma untuk Ibu Sri, saya ingin berpesan pada pemirsa di seluruh daerah dan semuanya, bagi pemirsa yang ada berniat untuk melakukan atau tindakan seperti ini menghilangkan nyawa bayi, itu adalah tindakan salah dan dosa besar karena kalian tidak akan pernah tahu bayi-bayi atau janin yang dia kelak akan jadi seperti apa. Dan juga perlu ditekankan bahwa nyawa seseorang itu sangat penting sekali. Itu adalah satu tindakan yang salah besar dan dosa besar. Gitu. Mau apapun alasannya, mau MBA, married by accident, mau kecelakaan maksudnya udah hamil duluan dan segala macam. Jangan pernah membunuh bayi. Itu aja buat Bu Sri dan pemirsa di rumah. Baik, Ibu Sri. Ya. Terima kasih sudah berbagi cerita dan kami berharap kebaikan buat Ibu Sri dan salam buat anaknya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu bahagia selalu. Amin. Jangan lupa masih ada kesempatan tobat. Iya. Silakan dibawa Ibu, Ibu boleh meninggalkan studio. Serem ya. Aduh, perut saya langsung nyeri. Sakit masih. Iya, sakit. Membantu tindak kejahatan sama saja dengan memelihara hewan buas yang suatu saat akan menerkam diri Anda dan berakhir naas.